Selamat datang di channel Kisah Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ceritanya, kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like dan share video kami, semoga kebaikan teman-teman dibalas kebaikan yang berlipat juga. Cerita ini dimulai dari sebuah desa kecil bernama Kampung Rawa. Hiduplah seorang pria bernama Joyo. Ia dikenal sebagai preman yang gemar mabuk dan berbuat onar. Tak terhitung sudah berapa kali ia memalak warga, mengganggu gadis desa, dan membuat masalah di warung Pak Elman tempat ia biasa menenggak tuaknya. Suatu malam, Joyo dalam keadaan mabuk berat berjalan terhuyung-huyung di pinggir sawah. Malam itu gelap gulita, hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing di kejauhan. Langkahnya terhenti di dekat pohon beringin besar yang konon dihuni makhluk halus. Tapi Joyo tak peduli. Kalau ada setan, keluar. Aku gak takut, bah. Teriaknya, tertawa terbahak-bahak sambil mengayunkan botol tuaknya. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan berbisik lirih. Joyo merasa ada yang mengawasinya, tapi ia tetap berjalan, meski tubuhnya limbung. Baru beberapa langkah, kakinya tersandung sebuah batu besar yang tak seharusnya ada di sana. Ia terjatuh. Kepalanya membentur tanah keras. Dalam keadaan setengah sadar, Joyo melihat sesosok bayangan hitam berdiri di hadapannya. Matanya merah menyala, tubuhnya besar dan berbalut kain hitam. Joyo ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Tiba-tiba, makhluk itu mengulurkan tangan, mencengkeram lehernya. Dunia seketika menjadi gelap. Keesokan paginya, warga Kampung Rawa gempar. Joyo ditemukan tak bernyawa di bawah pohon beringin. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan mulutnya terbuka seolah hendak berteriak. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda perkelahian. Hanya tubuh dingin yang kaku, seperti baru saja mengalami ketakutan luar biasa. Pak Lurah dan beberapa warga membawa jasadnya ke rumahnya yang kecil dan berantakan. Tak ada keluarga yang menangisi kepergiannya. Hanya beberapa orang yang sekadar ingin tahu. Joyo selama hidupnya memang tak disukai. Malam itu, jenazahnya dikafani dan siap dimakamkan di pemakaman desa. Namun, saat tali kafan diikat, terjadi sesuatu yang mengerikan. Lampu di rumahnya tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam. Suara angin menderu di luar, dan beberapa orang mendengar bisikan lirih dari arah jenazah. "Maafkan aku." Warga yang mendengar langsung bergidik. Pak Lurah mengira itu hanya angin, lalu meminta penguburan segera dilakukan. Dengan sedikit ketakutan, warga membawa jenazah Joyo ke pemakaman. Ketika hendak menurunkan jenazah ke liang lahat, seorang penggali kubur terpeleset, menyebabkan tali kafan yang mengikat kepala Joyo sedikit terbuka. Seketika itu juga, tubuh Joyo bergetar. Semua orang mundur ketakutan. "Ini cuma refleks maya," seru Pak Ustaz, meski suaranya terdengar ragu. Dengan cepat, kuburan ditutup, doa dipanjatkan, dan semua orang meninggalkan pemakaman sebelum gelap semakin pekat. Tapi mereka tak tahu. Malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi di bawah tanah. Di dalam kuburnya, Joyo membuka mata. Ia terbangun dalam gelap total, napasnya memburu. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terikat kain kafan. Ia mencoba berteriak, tapi hanya suara lirih yang keluar. Aku di mana? Tolong." Tapi tak ada yang mendengar. Ia berusaha meronta, tapi tubuhnya makin terhimpit tanah. Panik mulai melandanya. Ia teringat dosa-dosanya. Ia telah menyakiti banyak orang. Kini, ia sendirian dalam gelap, terkubur dalam penyesalan. Tiba-tiba, suara berat berbisik di telinganya. "Kau akan menebus dosa-dosamu dengan cara lain." Tubuh Joyo kembali bergetar, dan kegelapan menyelimutinya. Malam di Kampung Rawa terasa lebih mencekam sejak pemakaman Joyo. Angin berhembus dingin, dan beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari arah kuburan. Salah satu yang pertama merasakan keganjilan adalah Pak Karyo, penggali kubur yang ikut menurunkan jasad Joyo ke liang lahat. Malam itu, ia terbangun mendengar suara ketukan di jendela rumahnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu. Pak Karyo mengernyit. Siapa yang datang tengah malam begini? Dengan jantung berdegup kencang, ia berjalan pelan ke arah jendela dan mengintip melalui celah tirai. Bayangan putih berdiri di luar. Pak Karyo tercekat. Kakinya lemas seketika. Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan yang kotor dan penuh tanah. Kain kafannya menggelambun, seakan sesuatu di dalamnya bergerak-gerak.
Dan saat Pak Karyo hendak mundur, sosok itu melompat ke depan jendela. Wajahnya ya Tuhan, itu Joyo. Matanya hitam pekat, mulutnya ternganga. Dan dari bibirnya yang kering terdengar suara lirih. "Maafkan aku." Pak Karyo menjerit, terjatuh ke lantai, dan pingsan seketika. Keesokan harinya, warga gempar. Pak Karyo ditemukan tergeletak di depan rumahnya dengan wajah pucat pasi. Ia masih hidup, tapi tubuhnya menggigil dan bibirnya komat kamit seperti orang mengigau. Pocong Joyo meminta maaf," gumamnya berulang-ulang. Desa semakin geger ketika beberapa warga lain mulai mengalami kejadian serupa. Mbak Siti, pemilik warung tempat Joyo sering mabuk, mengaku melihat bayangan putih melompat-lompat di jalanan kampung saat dini hari. Pak Karte yang dulu pernah dihina Joyo di hadapan warga, merasakan bau busuk menyengat di teras rumahnya. Diikuti suara bisikan yang memohon ampun. Semua tanda mengarah pada satu hal, Joyo belum pergi dengan tenang. Pak Ustaz pun mengumpulkan warga untuk bermusyawarah. "Kita harus mencari tahu kenapa arwah Joyo gentayangan. Mungkin ada dosa yang belum terselesaikan," ujar Pak Ustaz dengan suara tegas. Suasana di balai desa tegang. Warga saling pandang, sebagian besar takut untuk bicara. Hingga akhirnya, seorang lelaki tua bernama Mbah Kirun membuka suara. "Ada sesuatu yang belum diselesaikan. Joyo pernah berbuat zalim pada seseorang, dan orang itu meninggal dengan dendam di hatinya." Warga terkejut. Siapa yang dimaksud Mbah Kirun? Apakah ini kunci untuk menghentikan gangguan pocong Joyo? Sisi balai desa hening. Semua menunggu kelanjutan perkataan Mbah Kirun. Pak Ustadz menghela napas. "Mbah Kirun, apa maksudmu? Siapa yang meninggal dengan dendam di hatinya karena Joyo?" Mbah Kirun mengusap jenggot putihnya, lalu menatap warga satu persatu. "Kalian masih ingat Warto?" Sisi ruangan terkejut. Nama itu sudah lama tak disebut-sebut. Warto adalah seorang pemuda baik hati yang dulunya tinggal di kampung ini. 5 tahun lalu, ia ditemukan tewas mengenaskan di tepi sungai dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Polisi sempat menyelidiki, tapi tidak ada saksi yang berani bicara. Kasus itu akhirnya dianggap kecelakaan. Meskipun banyak yang menduga ada sesuatu yang lebih kelam di baliknya. "Dulu aku pernah melihat sendiri," lanjut Mbah Kirun, suaranya berat. "Malam itu, Joyo dan beberapa anak buahnya menarik Warto ke belakang warung. Pak Leman, aku sempat mendengar mereka bertengkar. Joyo menuduh Warto mengadu ke Pak Lurah tentang judi dan pemerasannya. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, mengingat kembali kejadian itu. Besoknya, Warto ditemukan sudah tak bernyawa." Mbah Kirun menggeleng pelan. "Sejak itu, aku yakin Joyo ada hubungannya dengan kematian Warto, tapi aku hanya orang tua yang tak punya bukti. Aku tak berani bicara." Wajah Pak Ustadz mengeras. "Kalau memang Warto mati dengan membawa dendam pada Joyo, bisa jadi itu sebabnya arwah Joyo tak tenang. Ia dihukum untuk menebus dosanya." Pak Lurah menatap warga. "Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan arwah Joyo bergentayangan." "Tapi bagaimana caranya?" tanya salah seorang warga. Suaranya bergetar. Pak Ustadz terdiam sejenak. "Kita harus mencari cara untuk mendamaikan arwah Warto dan Joyo. Mungkin kita perlu mengunjungi makam Warto." Mbah Kirun mengangguk pelan. "Benar, aku rasa itu satu-satunya cara." Maka, malam itu, beberapa warga bersama Pak Ustadz dan Mbah Kirun pergi ke pemakaman. Mereka membawa lampu sentir dan beberapa peralatan doa. Saat mereka sampai di makam Warto, angin tiba-tiba bertiup kencang. Suasana menjadi lebih dingin, membuat beberapa warga merapatkan sarung mereka. Namun sebelum mereka sempat mulai berdoa, tiba-tiba suara tawa lirih terdengar di balik pepohonan. Sebuah suara serak dan mengenaskan berbisik dari dalam kegelapan. "Kalian pikir aku akan dimaafkan?" Secepat itu, dari balik nisan, sesuatu melompat ke arah mereka. Pocong Joyo. Matanya merah menyala, kain kafannya robek di beberapa bagian, dan tubuhnya berlumuran tanah kuburan. Bau busuk menyengat langsung menusuk hidung. Warga berteriak dan mundur ketakutan. Namun Pak Ustadz tetap berdiri tegak, menggenggam tasbihnya erat. "Kami di sini untuk mendoakanmu Joyo. Kau harus bertobat dan meminta maaf pada Warto agar bisa tenang." Pocong Joyo terdiam. Matanya yang hitam pekat menatap nisan Warto, lalu kembali menatap warga dengan ekspresi putus asa. "Aku ingin meminta maaf." Suaranya lirih
dan penuh rasa sakit. Tapi dia belum mau memaafkanku. Angin berhembus semakin kencang. Dari dalam tanah, suara geraman pelan terdengar. Arwah Warto masih menyimpan dendam. Angin bertiup semakin kencang. Daun-daun kering berterbangan di sekitar makam, menambah suasana mencekam. Warga mulai gemetar ketakutan, sebagian mundur perlahan. Tapi Pak Ustadz dan Mbah Kirun tetap berdiri tegak. Dari dalam tanah, suara geraman lirih semakin jelas. Tiba-tiba, tanah di atas makam Warto bergemuruh seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu sebuah tangan pucat kehitaman menyembul keluar. Warga menjerit ketakutan. Seiring dengan itu, Pocong Joyo terdorong ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat. Dari dalam kubur, sesosok bayangan kabur mulai muncul. Semakin jelas membentuk siluet manusia. Matanya kosong, wajahnya dipenuhi luka lebam Warto. Pak Ustadz langsung mengangkat tangannya, membaca doa dengan suara lantang. Auzubillahiminasyaitonirrojim Warto. Jika kau masih menyimpan dendam, ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan biarkan dirimu tersesat dalam amarah. Tapi Warto tak menggubris. Sosoknya yang melayang di udara menatap Pocong Joyo dengan penuh kebencian. Dulu kau menyiksaku, membuatku mati dalam kesakitan. Kau tak pantas mendapat ampunan. Tiba-tiba, tubuh Pocong Joyo terdorong keras ke tanah. Ia merintih, seolah menahan sakit yang tak kasat mata. Pak Ustadz semakin meninggikan suaranya. Warto, kau memang mati dalam ketidakadilan. Tapi menahan dendam hanya akan membuat jiwamu semakin tersesat. Biarkan Joyo menebus dosanya dengan cara yang benar. Lepaskan amarahmu. Namun Warto masih diam. Matanya tajam menatap Pocong Joyo yang kini menangis dalam kesedihan. Aku menyesal, Warto. Aku benar-benar menyesal. Suara Joyo bergetar. Jika aku bisa kembali, aku akan memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu, aku sudah terlambat. Pak Ustadz memejamkan mata sejenak, lalu berkata, jika kau benar-benar menyesal, maka buktikan. Bersujudlah kepada Allah, mohon ampun, dan kembalikan hak-hak orang yang telah kau sakiti. Joyo menunduk, tubuhnya bergetar, lalu perlahan. Ia jatuh ke tanah, berusaha bersujud meski tubuhnya masih terikat kain kafan. Saat itu juga, sesuatu terjadi. Bayangan hitam yang menyelimuti sosok Warto perlahan memudar. Ekspresi wajahnya yang semula penuh amarah kini melembut. Ia menatap Joyo lama, lalu menghela napas berat. Jika kau benar-benar menyesal, aku memaafkanmu. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh Warto mulai menghilang dalam cahaya keemasan yang lembut. Angin yang tadinya kencang berangsur mereda. Langit malam terasa lebih terang, dan suasana mencekam mulai sirna. Pocong Joyo, yang masih tertunduk di tanah, mengangkat wajahnya dengan air mata mengalir. Tubuhnya perlahan berubah menjadi abu, terbawa angin malam. Akhirnya, ia bisa pergi dengan tenang. Keesokan harinya, kampung rawa kembali damai. Tak ada lagi penampakan pocong, tak ada suara bisikan minta maaf di malam hari. Pak Ustadz mengumpulkan warga di masjid, mengajak mereka untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini. Setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya. Tapi selama masih hidup, kita selalu punya kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan kita. Jangan menunggu sampai terlambat. Mbah Kirun mengangguk pelan. Dan yang paling penting, maafkanlah sebelum dendam membelenggu kita. Karena dendam hanya akan membawa kegelapan. Warga terdiam, merenungi kejadian yang baru mereka alami. Makam Joyo kini tenang, berdampingan dengan makam Warto. Tak ada lagi suara geraman atau angin aneh di sekitarnya. Hanya keheningan, tanda bahwa dua arwah itu akhirnya menemukan kedamaian mereka.